Sahabat Pak Johar itu adalah Pak Amir. Pak Amir sendiri berasal dari tanah Sumatera dan dikenal sebagai orang yang mengerti ilmu kebatinan. Setelah beberapa saat, Pak Amir keluar dari kamar Ana dan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dengan Ana. Pak Amir menjelaskan bahwa di kamar Ana seperti bau busuk dan ada orang yang sengaja menaruh tali pocong yang tujuannya mengundang makhluk astral untuk datang. Pak Amir merasakan sesuatu yang aneh dan aura gelap yang mengikuti Ana. Pak Amir meminta keluarga Pak Johar untuk berkumpul. Di situ selain ada Pak Johar, ada juga istri Pak Johar dan adik perempuan Ana yang bernama Ani. Sedangkan Ana masih di kamarnya, tidak ikut berkumpul. Kemudian Pak Amir menjelaskan bahwa Ana sedang dipengaruhi kekuatan jahat yang menutupi akal pikirannya, sehingga Ana hanya mengikuti bisikan-bisikan dari makhluk astral itu. Dan Ana tidak akan mampu mengatasi pengaruh jahat tersebut selama Ana masih menyimpan kesedihan yang begitu dalam terhadap kekasihnya yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hororis. Bertemu kembali dengan saya, Zul. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita horor yang akan membawa Anda memasuki dunia alam gaib dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Setelah pertemuan saya dengan Pak Ariko yang begitu mengesankan, akhirnya saya memutuskan untuk menulis kisah perjalanan hidup Pak Ariko dari awal sampai akhir petualangan di dunia alam gaib. Cerita ini dimulai dari sebelum kelahiran Pak Ariko. Ibu Ariko berasal dari tanah Jawa yang bernama Ana. Ana merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua Ana atau kakek Pak Ariko merupakan tuan tanah yang sangat kaya raya di daerahnya. Selain kaya raya, Ana merupakan gadis yang sangat cantik sehingga banyak pemuda yang rela berkorban untuk mendapatkan cinta darinya. Salah satu pemuda itu bernama Darus. Darus dikenal sebagai preman kampung dan sosok pemuda yang arogan dan sok jagoan. Maklum, Darus adalah anak kepala desa yang menjadikan Darus bersikap semaunya. Ana mengetahui bila Darus sangat menginginkannya sebagai pasangan hidupnya. Tetapi melihat perilaku dan sifat Darus yang seperti itu membuat Ana menolak mentah-mentah cinta dari Darus. Hal itu yang membuat Darus semakin bernafsu untuk mendapatkan Ana. Selain sikapnya yang memang arogan, Darus terkenal nekat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang lebih mengerikan bila ada pemuda yang mendekati Ana, maka hubungan mereka akan berakhir tragis. Rusli contohnya. Rusli adalah pemuda yang menjadi idaman para gadis-gadis. Berwajah rupawan, sikapnya pun sangat sopan terhadap siapapun. Rusli sendiri adalah ketua pemuda Karang Taruna di mana Ana juga menjadi anggota Karang Taruna tersebut. Itu yang membuat Ana dan Rusli sering bertemu. Hubungan Ana dan Rusli pun semakin dekat. Boleh dibilang mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Wanitanya berparas cantik dan laki-lakinya berwajah tampan. Warga kampung pun meramalkan mereka berdua akan ke jenjang pernikahan. Darus mengetahui kedekatan Ana dan Rusli. Itu membuat Darus menjadi murka dan merencanakan akan memisahkan mereka berdua. Darus pun menemui Rusli dan mengancam agar Rusli tidak mendekati Ana lagi. Ancaman demi ancaman dari Darus tidak membuat Rusli gentar untuk bersama Ana, karena Rusli sudah jatuh hati dan sangat mencintai Ana. Amarah Darus terhadap Rusli semakin tidak terkendali. Pengaruh setan sudah menyelimuti hatinya. Itu membuat Darus bertindak nekat. Sampai di hari kejadian yang membuat gempar seisi kampung, Rusli ditemukan gantung diri di sebuah kebun kosong. Keterangan yang diberikan kepala desa kepada pihak kepolisian bahwa Rusli gantung diri karena urusan percintaan, karena cintanya ditolak oleh seorang gadis
Itu yang membuat Rusli kecewa dan memutuskan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Seperti yang diketahui bahwa kepala desa yang memberikan keterangan kepada pihak kepolisian adalah ayah dari Darus. Itu membuat warga kampung menjadi curiga bahwa ada sesuatu yang ganjil di kematian Rusli. Karena takut berurusan dengan keluarga Darus, warga pun hanya diam, termasuk keluarga Rusli. Kematian Rusli sungguh membuat Ana mengalami kesedihan yang sangat dalam. Pemuda yang dicintainya tewas dengan tragis, dan keterangan yang diberikan sungguh tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Ana bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa sesungguhnya ia dan Rusli di tahun depan akan meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan. Ayah dari Ana pun hanya menanggapi, "Mungkin Rusli bukan jodoh kamu, Ana." Itu justru membuat hati Ana semakin terluka. Menurut Ana, bagaimana mungkin orang tua yang seharusnya mendukung dan memberikan solusi kepada anaknya hanya memberi jawaban seperti itu. Pak Johar, ayah dari Ana, sebenarnya di dalam hati kecilnya sangat merasakan kesedihan karena anak yang paling disayanginya mengalami kejadian yang membuat anaknya menjadi sedih yang luar biasa. Pak Johar hanya berbicara dengan hati kecilnya, "Ana, maafkan ayah, kamu tidak tahu yang sesungguhnya." Sesungguhnya Pak Johar sebelumnya sudah diancam Pak Sadil. Pak Sadil adalah kepala desa dan ayah dari Darus. Pak Sadil meminta supaya Pak Johar tidak usah ikut campur urusan kematian Rusli atau akan terjadi sesuatu terhadap Karta, anak pertama Pak Johar, kakak pertama dari Ana. Karta bekerja sebagai sekretaris desa di mana tempat Pak Sadil memimpin sebagai kepala desa. Karta juga berhubungan dekat dengan Pak Sadil dan Darus. Sesungguhnya Pak Johar sangat khawatir bila ia ikut campur dengan kasus tewasnya Rusli, anaknya Karta akan bernasib seperti Rusli. Sehingga Pak Johar memutuskan tidak ikut campur terhadap tewasnya Rusli. Rasa bingung yang dihadapi Pak Johar, di satu sisi ia tidak tega melihat anak perempuannya mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dikasih secara mengenaskan. Tapi di sisi lain Pak Johar takut terjadi sesuatu terhadap anak pertamanya. Setelah kejadian tewasnya Rusli, Ana jadi lebih pendiam dan tertutup. Tapi itu tidak membuat Darus mengurungkan niat untuk mendapatkan Ana sebagai kekasihnya. Darus terus mendekati Ana dan terus berusaha mendapatkan hati dari pujaan hatinya. Rasa marah dan dendam Ana terhadap Darus karena Ana yakin bahwa Daruslah penyebab tewasnya Rusli. Sehingga Ana terus menghindari bila Darus datang ke rumah atau mengajak Ana untuk jalan. Darus pun tidak menyerah, ia menekan Karta, kakak dari Ana, untuk membuat adiknya mau dengan dirinya. Karta pun terpaksa menuruti apa yang diinginkan Darus. Karta meminta Ana untuk menjalin hubungan dengan Darus. Sudah pasti Ana menolak permintaan dari kakaknya untuk menjalin hubungan dengan Darus. Karta pun tidak mau terlihat gagal di mata Darus karena Karta khawatir kalau ia gagal, Darus akan mengadu ke ayahnya, Pak Sadil, dan Karta akan kehilangan pekerjaannya. Karena ayah Karta, Pak Johar, walaupun ia kaya raya, ia selalu mendidik anak-anaknya agar berusaha sendiri dan jangan mengharapkan warisan dari harta orang. Tekanan dari Darus terus membuat Karta berpikir keras bagaimana caranya agar Ana mau dengan Darus, sampai akhirnya Karta menemukan jalan keluar. Ana pun mau menerima dan menjalin hubungan serius dengan Darus. Darus semakin yakin akan menikah dengan Ana. Ia telah mempersiapkan tanggal pernikahan dan rumah untuk mereka berdua tinggal. Hal itu membuat orang tua Ana menjadi bingung. Mana mungkin akhirnya Ana bisa menerima Darus sebagai kekasihnya. Bukan hanya kedua orang tua Ana yang dibuat bingung, seisi kampung berpikir sama seperti kedua orang tua Ana. Di tengah kebingungan, akhirnya Pak Johar, ayah Ana, meminta sahabatnya untuk datang berkunjung ke rumahnya. Sahabat Pak Johar itu adalah Pak Amir. Pak Amir sendiri berasal dari tanah Sumatera dan dikenal sebagai orang yang mengerti ilmu kebatinan. Setibanya Pak Amir di rumah Pak Johar,
Lalu Pak Johar menceritakan secara detail kepada Pak Amir tentang kejadian yang sedang dihadapi anaknya. Pak Amir pun sepertinya sudah memahami maksud dan tujuan Pak Johar yang meminta dirinya datang berkunjung. Setelah berbincang-bincang, lalu Pak Amir meminta Pak Johar untuk mengantarkan ke kamar Ana dan meminta waktu untuk bersemedi di kamar Ana. Dan Pak Johar meninggalkan Pak Amir sendiri di dalam kamar Ana. Setelah beberapa saat, Pak Amir keluar dari kamar Ana dan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dengan Ana. Pak Amir menjelaskan bahwa di kamar Ana seperti bau busuk dan ada orang yang sengaja menaruh tali pocong yang tujuannya mengundang makhluk astral untuk datang. Setelah Pak Amir bertemu dengan Ana, Pak Amir merasakan sesuatu yang aneh dan aura gelap yang mengikuti Ana. Kemudian Pak Johar menanyakan ke Pak Amir apa sesungguhnya yang terjadi terhadap Ana. Pak Amir meminta keluarga Pak Johar untuk berkumpul. Di situ selain ada Pak Johar, ada juga istri Pak Johar dan adik perempuan Ana yang bernama Ani. Sedangkan Ana masih di kamarnya, tidak ikut berkumpul. Kemudian Pak Amir menjelaskan bahwa Ana sedang dipengaruhi kekuatan jahat yang menutupi akal pikirannya, sehingga Ana hanya mengikuti bisikan-bisikan dari makhluk astral itu. Dan Ana tidak akan mampu mengatasi pengaruh jahat tersebut selama Ana masih menyimpan kesedihan yang begitu dalam terhadap kekasihnya yang telah meninggal dunia. Ibu Johar pun secara refleks menanyakan bagaimana cara menghilangkan pengaruh jahat yang ada di Ana. Pak Johar pun berusaha menenangkan istrinya. Pak Amir hanya meminta kepada keluarga Pak Johar agar terus berdoa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak Amir kembali bersemedi. Istri Pak Johar pun bertanya kenapa Pak Amir bersemedi dan terlihat nafasnya seperti orang yang sedang berkelahi. Kemudian Pak Johar hanya memberi kode agar keluarganya diam. Setelah itu Pak Amir meminta agar memanggil Ana untuk berkumpul. Pak Amir terlihat memegang kepala Ana dan berbicara kepada Ana agar mengikuti arahan yang diberikan Pak Amir. Betapa bahagianya Darus, hari yang ditunggu pun tiba. Hari pernikahan dirinya dengan Ana yang dilangsungkan di aula desa. Orang tua dari kedua mempelai sudah berkumpul. Begitu berseri-seri muka Darus karena apa yang diimpi-impikannya akan terwujud. Acara ijab kabul akan dimulai. Darus pun membuka penutup wajah atau cadar emas dari mempelai wanita. Tapi tiba-tiba Darus seperti orang kesetanan. Darus mengamuk sejadi-jadinya karena ia melihat di sampingnya bukanlah Ana. Dan melihat Ana tiba-tiba datang dari pintu utama aula desa menuju arah Darus. Kemudian dari situ Ana berteriak di hadapan Darus dan tamu-tamu undangan. Saya tidak akan sudi menikah denganmu sampai kapanpun. Ana kemudian berlari meninggalkan acara tersebut dan beberapa orang menahan Darus yang sudah seperti kesurupan. Betapa malunya keluarga Pak Sadil, ayah dari Darus, melihat gagalnya pernikahan anak pertamanya. Itu membuat Pak Sadil menjadi murka dan siap membalaskan perlakuan Ana yang sudah membuat keluarganya kehilangan muka di hadapan para tamunya. Ana merasa puas akhirnya bisa membalaskan perlakuan Darus dengan membuat malu Darus dan keluarganya. Semenjak kehadiran Pak Amir, sebenarnya Ana sudah diobati dan pengaruh jahat atau ilmu hitam sudah dinetralisir oleh Pak Amir. Pada saat hari pernikahan, Ana sebenarnya sudah sadar. Ana pun hanya berpura-pura menerima Darus dan seakan-akan masih di bawah pengaruh jahat atau ilmu hitam yang sengaja diberikan kepadanya. Kejadian itu membuat Pak Johar dan keluarganya khawatir karena akan ada masalah besar yang akan datang. Pak Johar tahu Pak Sadil tidak akan tinggal diam. Pasti Pak Sadil akan melakukan balas dendam dengan perlakuan anaknya terhadap Pak Sadil dan keluarganya. Baik sahabat hororis, untuk mengetahui cerita selanjutnya, sahabat hororis bisa menyaksikan di part 5. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel sahabat hororis ini bisa terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.